Ya, selamat malam. Oke, kita mulai ya tutorial pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas mengenai React Native dasar. Ini sini kita baru memulai ya, jadi tidak akan terlalu dalam. Saya coba share screen dulu. Suara saya ini terdengar ya, dan screen-nya terlihat nggak? Screen saya terlihat nggak? Oke, terima kasih. Ya, hari ini kita akan bahas mengenai React Native ya, tapi saya nggak siapkan PowerPoint ya. Jadi materinya saya ambil dari tutorialspoint ya. Nanti Bapak Ibu silakan bisa di tutorialspoint.com/React Native ya. Ini sudah cukup lengkap untuk memulai aplikasi React Native. Oke, sebentar. Saya siapkan dulu beberapa toolsnya hari ini. Bapak Ibu bisa menggunakan tools online namanya expo.io ya. Nanti silakan registrasi akunnya di sana semua. Jadi kita tidak akan install apapun hari ini. Kita akan gunakan semuanya lokal ya. Sudah semua registrasi di expo.io. Kemudian setelah berhasil registrasi di expo.io, silakan masuk ke dalam Snacks ya, di dalam expo.io. Nah, jadi tools kita hari ini adalah menggunakan Snacks yang ada di expo.io. Kalau mau install pun bisa ya, dari JS kita bisa install. Dengan npm kita install React Native-nya di dalam lokal kita ya, kompetisi lokal. Tapi saya rekomendasikan malam ini kita codingnya online aja ya. Jadi silakan use Snack untuk membuat aplikasi baru. Oke, sambil menunggu yang baru registrasi dan membuka ya Snack expo.io. Jadi ini tools online, bisa digunakan untuk membangun aplikasi React Native ya. Sedikit mengenai React Native. Jadi React Native ini salah satu programming yang sifatnya dia hybrid ya, bisa dimanfaatkan untuk membangun aplikasi sekaligus dua ya, baik itu iOS maupun Android. Nah, jadi toolsnya ini sebenarnya banyak ya yang bisa digunakan, tapi ini salah satu yang rekomendasi adalah dengan menggunakan line tools snack.expo.io. Ya, jadi ini halaman kerjanya nanti. Kemudian sebelah kiri project hierarkinya, sebelah kanan adalah emulatornya, seperti itu. Kalau misalkan lambat, emulatornya bisa diinstal melalui aplikasi yang ada di Android maupun iOS yang Ibu punya ya. Jadi tinggal cari aja di Play Google atau di App Store, namanya Expo. Nanti akan diinstal ya. Kemudian jalankan aplikasinya melalui tools aplikasi tersebut. Ya, nanti bisa kelihatan. Nah, di sini contoh QR code-nya dari aplikasi Bapak Ibu yang sudah diinstal di
Android maupun iOS, nanti tinggal di-scan aja, di-scan seperti ini, nanti bisa connect ya. Kemudian kalau mau jalankan online pun juga bisa ya, emulatornya sudah tersedia iOS dan Android. Nanti tinggal diklik aja tap to play, ya. Atau bisa menggunakan yang web ya, tapi diusahakan yang iOS atau Android biar kelihatan kita sedang loading misalnya aplikasi mobile. Nah, tapi kalau kita jalankan online ya, ini biasanya antriannya cukup panjang di sini ya, 20 antrian ya. Tapi kalau mau sabar nunggu nggak apa-apa. Lebih baik sih biar nggak ngantri, jalankannya langsung di device masing-masing aja. Tapi ini karena saya harus mendemokan, jadi saya jalankan online aja ya. Jadi Bapak Ibu silakan gunakan device untuk melihat hasil aplikasi yang dibangun di dalam device masing-masing. Ada pertanyaan dulu sampai sini terkait dengan tools yang digunakan. Jadi kita gunakan online tools namanya Expo.io. Tutorialnya bisa diambil dari tutorialspoint.com/React Native. Kalau mau setup langsung Node.js dan npm-nya diinstal. Kemudian kita perlu install React Native-nya dengan perintah npm install create React Native app ya. Kemudian setelah diinstal React Native-nya ya, kemudian kita bisa jalankan buat aplikasi pertama dengan cara npm start ya, ini untuk menjalankannya. Tapi kalau mau buat project ya, ini kita bisa install dulu, kemudian kita jalankan npm start. Nanti QR code-nya muncul, kita scan juga dengan Expo ya, seperti itu. Jadi sama. Kemudian nanti bisa juga dikonfigurasikan bareng Android Studio ya. Jadi emulatornya misalkan dengan emulator yang ada di Android Studio, AVD manajernya nanti dibuka. Kemudian kita jalankan aplikasinya di sana, ya juga bisa seperti itu. Jadi sebenarnya banyak cara untuk menjalankan apps-nya ya, bisa melalui aplikasi Expo.io ya, bisa melalui online emulator ya, bisa menggunakan emulator Android Studio dan lain sebagainya. Mengenai setup-nya cukup mudah ya Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Kalau tidak ada, oke, sambil ada, kalau ada pertanyaan silakan di chat aja di forum chatnya. Ya, jadi dengan tools Expo.io kita akan buat aplikasi sederhana dengan React Native ya, yang tujuannya nanti bisa dijalankan di platform Android maupun iOS ya, ya hybrid. Sekali kita membuat akan bisa dijalankan di dua apps ya, seperti itu. Cara installnya silakan dilihat aja di tutorial point. Kemudian online aja ya, jadi biar nggak kelamaan di instalasi. Online aja di snackexpo.io ya, bagi yang baru join ini tools online ya. Jadi nggak perlu install apapun ya, tidak perlu install apapun. Ya, jadi kita jalankannya online ya semuanya. Oke, ada pertanyaan dulu untuk setup React Native? Tidak ada? Oke, saya lanjut lagi ya. Nah, berikutnya adalah kita perlu mengenal struktur dari React itu sendiri ya. Di mana React itu dari struktur code-nya ya, ini tersusun atas komponen. Ya, jadi masing-masing programming itu akan berbeda strukturnya. Kalau di Flutter itu lebih banyak strukturnya itu berdasarkan widget ya, tumpukan widget ya. Sementara kalau di React ya, React ini lebih banyak komponen. Setiap komponen dapat memanggil komponen lainnya ya. Kemudian di dalam komponen bisa ada komponen lainnya. Nah, kemudian desainnya ini bisa kita kolaborasikan dengan HTML ya, kemudian dengan CSS, dengan JSX ya, JavaScript extension dan lain sebagainya. Kalau ngoding natif Java atau Kotlin itu juga konsepnya berbeda lagi ya. Kemudian Objective-C di iOS juga berbeda. Jadi masing-masing programming ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mungkin saya coba
berdasarkan pendapat saya, kelebihan kita menggunakan React natif ini, ya, mungkin dibandingkan platform lain adalah satu, cepat, ya, kita bisa mengembangkannya dengan cepat. Kenapa cepat? Karena dari sisi sintaks, ya, dipermudah, kita bisa tidak terlalu banyak, ya, kalau udah pernah ngoding Android dengan Java, ya, atau Kotlin, itu akan merasa ini dengan React Native ini cepat, ya, karena dengan React Native itu kita bisa memanfaatkan HTML, ya, CSS, JSX, dan lain sebagainya. Walaupun sebenarnya di Android Java pun bisa, ya, kita manfaatkan itu. Cuman ini memang didukung frameworknya, gitu. Kemudian sifatnya hybrid, ya. Kalau kita menggunakan yang natif, misalkan dengan Java, Kotlin, kemudian Objective-C, ya, atau Swift, ya, kita harus ngembangin satu-satu aplikasinya. Sementara kalau dengan React Native sekali buat bisa jalan 2, gitu. Itu kelebihannya, tapi ada kekurangannya. Ini menurut pendapat saya, yang bukan dari manapun. Kekurangannya dari sisi security juga perlu dipertanyakan, ya, karena ya, apa ya, jadi security juga perlu menjadi perhatian kita di React Native, ya. Nanti bisa dibaca beberapa tutorial kenapa isu security ini jadi suatu hal yang ya, ada isu security-nya, tapi saya nggak bisa sebut di bagian mananya, ya, nanti bisa dieksplor. Tapi overall untuk aplikasi yang sederhana ataupun enterprise, ya, ini juga cocok, ya, digunakan. Banyak perusahaan besar yang sudah menggunakan React Native, ya, sebagai fondasinya, ya. Nanti bisa dilihat di beberapa contoh perusahaan apa saja yang menggunakan React Native, ya. Oke, konsep dari React Native ini sama seperti React JS, ya, tersusun atas komponen. Nah, di mana komponen ini, ya, komponen itu adalah ya, kumpulan, atau kita lihat dulu cara mendeklarasikan suatu komponen di dalam React Native, ya. Ini kita gunakan ada 2 cara, ya. Kita definisikan dengan kelas komponen, dan juga kita bisa definisikan dengan function komponen, ya. Yang contoh di sini adalah kelas komponen, ya, di mana cara mendeklarasikannya adalah seperti berikut. Nama kelas, spasi nama komponennya, kita extends dari React komponen. Extend ini mengacu kepada mendapatkan pewarisan dari kelas React komponen, ya. Jadi app ini akan mendapatkan pewarisan. Apa aja pewarisannya? Render contohnya, ya. Kemudian nanti kita akan pakai apa namanya, method lainnya, misalkan seperti komponen detail, ya. Itu akan mendapatkan pewarisan dari React komponen, seperti itu. Jelas, ya, sampai sini, ya. Nah, jadi kita bisa membuat berapapun komponen yang ada di dalam React Native, ya, ataupun JS. Minggu lalu kita sudah pelajari yang JS. Nah, di mana di sini metode pertama, ya, adalah render. Nah, render ini default yang kita dapatkan ketika kita extends React komponen, ya. Ini wajib dijalankan. Di mana render itu tujuannya adalah mengembalikan UI, ya, UI dari React-nya, ya. Contohnya apa yang ditampilkan, yaitu ini, ya. Isinya adalah view, ya, ada teks, ada teks, ada teks, ya. Nah, seperti ini yang dikembalikan kepada siapa? Kepada yang manggil. Siapa yang memanggilnya? Yaitu user pertama kali jalankan aplikasinya, diekspor default-nya. Artinya ini akan dijalankan pertama kali. Jelas, ya, sebenarnya, ya. Kemudian kita juga bisa berikan style sheet, ya, di sini contoh kita buat style sheet untuk kelas container, ya. Dimana kontainer ini saya berikan flex, nanti saya bahas, ya, apa itu flex. Kemudian diberikan background color, ya, line item, justify content, dan lain sebagainya. Nah, nanti aplikasinya akan seperti ini, ya. Kalau kita lihat di sini contoh, ya, saya punya view, ya. View itu refer terhadap suatu komponen, ya, view aja. View itu seperti apa namanya, dia kontainer lah, kontainer yang punya banyak komponen lainnya. Komponen lainnya apa? Ini teks, ya. Kemudian kalau ini komponen, semua komponen ini yang sudah tersedia di dalam library React Native. Nah, kita bisa definisikan sendiri komponennya. Contoh, app ini adalah komponen, gitu. Nanti kita buat lagi yang banyak, ya, komponennya. Ada pertanyaan dulu terkait apa namanya, untuk memulai React Native?
Untuk production stage, apakah framework hybrid seperti ini perlu patch tambahan, misal dari Android ke iOS dan sebaliknya? Ya, jadi gini, kita coba bicara framework lain ya. Kalau di React mungkin nggak terlalu kelihatan. Contoh misalnya di dalam Flutter. Nanti kalau Pak Beben coba ya di dalam Flutter itu, nanti ada di dalamnya itu ada source code khusus yang di-generate untuk Android dan ada source code untuk iOS. Nah, di mana misalnya gini, kalau kita mau connect ke internet ya dengan Flutter, misalkan connect ke REST API, maka kita perlu tambahkan suatu baris code ya untuk perizinan permission akses internet, sama seperti di Java, Android Java atau Kotlin mungkin ya, kita perlu tambahkan permission. Nah, ini juga sama di dalam Flutter, walaupun kita ngodingnya dengan bahasa Dart ya, nanti bisa dilihat contoh codingan Flutter, tetap kita ada yang khusus untuk Android-nya, yang khusus untuk iOS. Jadi seperti itu. Oke, saya lanjut lagi ya. Jadi perlu patch tambahan. Oke, sekarang kita coba lihat codingannya. Default-nya ketika Bapak Ibu buat ya, project-nya akan seperti ini ya. Ada app.js ya, di mana JS ini adalah file utama kita. Di dalam React Native, sistemnya adalah bridge ya. Jadi dia melakukan bridging ke dalam native-nya Java ataupun iOS ya. Jadi bukan murni dijalankan JavaScript-nya dijalankan ya, tapi dia melakukan bridge. Nanti boleh dilihat konsep dari React Native. Oke, sekarang kita lihat lagi. Loh, kok nggak jalan? Sebentar. Saya jalankan dulu. Oh, masih menunggu ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, kita lihat di sini. Saya coba jelaskan dulu. Codingan ketika kita pertama kali buka React Native ya, seperti ini. Nah, di sini awalnya kita perlu import ya. Kita perlu import default React-nya ya dengan perintah import bintang as React from React ya. Nah, jadi ini kita import library React-nya ya, modul dari React. Kemudian berikutnya kita import juga komponen text, kemudian view dan style sheet dari React Native ya. Jadi ini kita import default dari import dari React Native untuk komponen text, kemudian view dan style sheet. Nah, boleh nggak kita tambahkan yang lain lagi? Misalkan boleh ya, silakan. Saya tambahkan button, misalnya boleh. Saya tambahkan lagi button atau saya tambahkan lagi misalkan input ya, input text input kalau salah, text input ya dan lain sebagainya. Nah, ini React Native ini adalah base-nya ya. Jadi dia base beberapa komponen, Bapak Ibu bisa ambil dari sini. Ya, nanti kita bisa buat teks ya, kita bisa buat view ya, kita bisa buat style sheet ya dan lain sebagainya. Oke, kemudian ini saya abaikan dulu, nanti kita lihat aja hasilnya. Kemudian kita juga bisa cari library lainnya ya. Ini harus browsing apa aja library yang tersedia. Contoh di sini ada card view ya. Kalau sudah terbiasa dengan Android ya Java ada card view. Nah ini juga sama di dalam React Native juga ada card view-nya. Tinggal kita import aja import card ya. Nanti dia akan mengambil card view. Oke. Nah berikutnya kita coba buat suatu komponen buatan kita ya namanya app ya komponen app. Nah, komponen app di sini isinya adalah gabungan dari komponen view, komponen text, dan komponen card ya. Contohnya seperti itu. Di mana view-nya kita akan menggunakan style. Jadi di dalam suatu komponen biasanya akan ada property ya. Ini propertinya, style-nya bisa kita atur. Misalkan style komponennya kita berikan style-nya yaitu mengambil dari variabel styles.container. Nah, ini variabel styles ini adalah konstan ya, di mana diisi dari komponen style sheet ya, kita buat definisinya. Definisinya kontainernya, isinya ada flex, nanti flex saya bahas ya agak panjang. Kemudian justify content, ini juga saya bahas nanti agak panjang. Background color ya, warna untuk backgroundnya, ini warnanya bisa kita cek di pewarnaan banyak ya yang online ya dan lain sebagainya. Ada pertanyaan dulu? Oke, sepertinya agak penuh antriannya.
Ya udah gini, saya pakai yang web aja deh ya biar kelihatan. Tapi ini sama aja sebenarnya hasilnya. Nah nanti kalau dijalankan ya, ini saya jalankan semua, hasilnya akan seperti ini ya. Hasilnya akan seperti ini, di mana saya punya komponen view yang di dalam yang bertindak sebagai kontainer. Dia akan punya komponen lainnya. Di dalamnya ada teks dan ada card view. Teksnya yang mana? Yang ini, change code in the editor. Oke, sekarang saya hapus ya, teksnya saya hapus. Saya ganti menjadi hello world. Seperti ini. Kemudian dia akan otomatis berganti ya. Ini anggaplah ini Android sama iOS-nya. Tadi agak lama sepertinya lagi padat ya. Oke, kemudian di bawah teks ya, komponen teks, saya punya komponen card view ya, di mana card view ini isinya seperti ini dan di dalamnya ada aset example ya. Nah, ini bisa seperti ini hasilnya. Boleh nggak saya hapus ya? Silakan Bapak Ibu boleh dihapus, kita ganti dengan komponen lain. Oke, sekarang saya akan buat komponen lain ya. Nah, kalau seperti ini adalah definisi dari komponen dengan menggunakan function komponen ya. Cirinya gimana? Cirinya ada function, spasi nama komponen ya. Di dalamnya kita bisa return React view-nya ya. Di dalamnya seperti itu. Nah, sekarang saya mau coba definisikan kelas komponen ya. Kelas komponen misalkan saya ingin membuat di dalamnya ada apa ya? Misalkan dengan ada header-nya. Oke. Saya coba tambahkan formatnya adalah nama kelas. Kelasnya misalkan kelas header. Kemudian saya extend dari React komponen ya. Kemudian ada default kelasnya yaitu render ya. Di mana render kita return suatu value. Value-nya adalah UI ya. Nah, di mana di sini UI React-nya harus dalam satu kontainer. Jadi misalnya kita siapkan view. Ya, view-nya boleh dikasih style atau enggak. Silakan nanti dicoba aja. Oops, sorry. Nah, nanti dia akan di-update dengan view lagi. Mungkin kalau yang sudah terbiasa dengan apa namanya HTML ini akan terbiasa ya. Kemudian kita tambahkan misalkan di sini ada teks ya. Teksnya misalkan ada tulisan ya. Tulisannya misalkan nama saya titik 2 ya. Oke, seperti ini. Kemudian ada teks lagi di bawahnya, usia titik 2. Oke, nah seperti ini ya teksnya. Kenapa belum tampil? Karena belum kita panggil di sini ya. Karena di sini defaultnya kan yang dipanggil adalah export default app-nya. Nah, di dalam app kita akan tambahkan header. Oke, header-nya saya akan masukkan di atas hello world ya. Cara memanggil komponen lainnya adalah dengan cara langsung aja panggil header slash tutup. Nah, di sini kita panggil komponen header ya. Ini belum saya stylekan ya, jadi biarkan aja dulu seperti ini. Nah, header. Bagaimana cara memberikan style? Kita definisikan ya. Di sini misalkan style header-nya. Oke, saya coba tambahkan misalkan bisa kita tambahkan margin ya. Margin ini kalau diisi margin saja dia mengisi 4 ya. Margin top, left, right, dan bottom ya. Jadi misalkan marginnya 10. Kemudian apalagi misalkan justify kontennya atau ya boleh justify kontennya kita atur dia di tengah ya. Jadi nanti kontennya ini ada di tengah ya. Oke, seperti ini aja dulu stylenya. Jadi header ini kemudian akan kita panggil. Panggilnya di mana? Misalkan di dalam view ya. Nah, di sini view-nya saya coba panggil. Stylenya adalah seperti berikut. Styles.header. Nah, setelah saya panggil, nanti belum berubah ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi marginnya ini sudah berubah. Contoh, nah berubah ya. Ini, sorry, ini justify kontennya kita ganti aja, misalkan jadi text color ya. Text color atau font color apa ya di sini? Color, oke, nggak apa-apa. Kita coba dulu. Colornya misalnya FFF 123.
Color itu ya nanti kita harus cek dulu kira-kira stylenya untuk mengubah warna teks apa gitu. Nah ini nanti saya cek dulu untuk mengubah warna teksnya apa. Tapi intinya adalah kita bisa memberikan style terhadap, oh ini karena bukan teks ya, kita stylenya ini saya kasihkan ke view. Nah kalau untuk stylenya kita bisa ubah di dalam ini, misalkan saya tambahkan lagi satu lagi header, di situ apa ya, teks ya, teks. Misalkan coba ya, kita coba colornya diisi dengan FFF 123. Oke, kemudian coba saya panggil di sini header teks ya. Harusnya warnanya berubah. Oke, berubah ya. Coba kita ganti jadi warna biru. 123 FFF ya, jadi warna biru nanti. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, jadi intinya stylenya kita definisikan bisa satu, kemudian kita tinggal panggil aja di sini stylenya bagaimana gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, di sini saya ingin coba kirimkan ya, ketika pemanggilan header, saya akan mengirimkan suatu argumen ya. Argumennya akan diterima oleh header ya. Caranya gimana? Langsung aja argumennya. Nama sama dengan misalnya ya, kemudian usia sama dengan 29 ya, seperti itu. Nah, nanti kita akan panggil dengan variabel yang disebut dengan props ya. Jadi setiap komponen ada dua hal yang bisa dilakukan ya terhadap penyimpanan data ya atau value. Yaitu kita bisa menggunakan state dan juga bisa menggunakan props ya. Kalau perbedaannya, kalau props itu biasanya digunakan untuk variabel yang sifatnya itu bukan kita simpan ya, jadi dia hanya menerima terus tampilkan, nah gitu aja. Jadi dia tidak bisa diubah nilainya. Props-nya itu tidak bisa diubah. Sementara state itu akan bisa diubah. Nanti agak panjang kalau props dan state. Sebenarnya udah saya bahas di React.js ya, nggak beda jauh. Cuman di native mungkin akan sedikit lebih banyak, sehingga kita perlu teknologi lain untuk manajemen state ya, nanti kita bahasnya. Oke, cara manggilnya tinggal kita panggil aja ya. Kalau ada kurung kurawa seperti ini refer terhadap suatu kan kalau nggak ada kurung kurawa dia akan apa namanya ya, mirip-mirip HTML lah gitu. Kalau di sini kita berikan kurung kurawa ya, kita panggil props nama karena saya kirimkan nama ya. Nanti harusnya dia muncul oh sorry, kita belum deklarasikan di ini. Oke, nggak apa-apa. Kita coba buat suatu konstruktor ya, di mana menerima props ya. Kemudian kita panggil super props ya. Terusnya dia jalan sebentar. Props nama. Saya cek dulu. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, buatin form login. Form login sudah ada di sini ya. Di tutorial point sudah ada. Nanti silakan Bapak Ibu dicoba ya tutorial pointnya. Oke, saya lanjut lagi. Kalau ada pertanyaan silakan boleh ditanyakan. Nah, berikutnya gini, saya mau coba kirimkan ya ke dalam header. Header ini adalah komponen ya. Tadi ada dua hal yang melekat pada komponen, yaitu ada props, ada state ya. Nah, di mana props-nya ini adalah suatu variabel yang tidak bisa diubah nilainya ya. Nah, di sini saya kirimkan argumen nama dan usia ya. Nama dan usia akan saya kirimkan ke header, diterima oleh props ya. Nah, di mana props-nya ini nanti akan bisa kita panggil ya dengan perintah this props nama ya. Nanti akan muncul nama saya ini, Octav misalkan. Karena saya ngirimnya Octav usia 29. Usianya saya panggil juga ya, bisa seperti ini, this props dot usia ya. Nanti muncul usianya 29. Kalau saya buat komponen lain lagi ya, misalnya sama header juga, tapi saya datanya itu berbeda ya. Saya tuliskan Pratama misalkan 30. Nah, nanti
Akan seperti ini hasilnya ya. Jadi sekarang kita punya dua komponen header, di mana komponen header ini kita definisikan sendiri. Jelas nggak sampai sini? Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Masuk ke app.js bagaimana? Tinggal double klik aja. Ini tinggal double klik. Oke, kemudian jadi intinya gini, prinsip dari React ini adalah reusable component. Ya, jadi kita bisa menggunakan kembali komponen yang sudah pernah dipakai. Ya, kita bisa reusable UI komponen seperti itu. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, saya lanjut lagi ya. Nah, berikutnya setelah saya buat komponen header ya, ini saya simpan, tidak saya simpan di dalam suatu state, tapi langsung saya outputkan di dalam props ya. Nah, kita sekarang bisa membuat suatu state ya. State itu adalah value yang bisa kita gunakan, yang nantinya akan mengubah, yang bisa diubah state-nya, tergantung dengan aksi yang dikerjakan. Oke, sekarang cara membuat state adalah kita gunakan this state ya, kita isi misalkan state-nya ada dua, nama dan satu lagi adalah usia ya, seperti ini. Nah, kemudian berikutnya adalah misalkan kita akan bisa mengubah state ini dengan secara dinamis ya, misalkan gini, saya akan tombol plus ya, maka dia akan increment suatu nilai ya, nanti tidak ada refresh page-nya. Bisa seperti itu. Kenapa? Karena JavaScript dilakukan asinkronus ya. Nah, itu bisa. Nanti kita lihat tutorialnya. Sekarang saya ini dulu ya, ikuti flow dari tutorial point ini. Nah, jadi di sini state ini mutable ya. Sementara props adalah immutable. Props itu nggak bisa diubah, state itu bisa diubah gitu. Bisa diupdate dengan perintah set state. Nanti kita lihat perintahnya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Mungkin kita bisa kembali lagi ke desain ya. Jadi di React ini ada namanya Flexbox ya. Nanti Bapak Ibu silakan dicoba. Jadi Flexbox itu salah satu fitur yang ada di React ya, di mana kita bisa mengatur layout ya, kemudian komposisi posisinya bisa ditampilkan secara horizontal, vertikal dan lain sebagainya. Ya, sebagai contoh mungkin, nah ini contohnya ya. Kita bisa membuat suatu view ya. Contoh di sini, saya punya function komponen, ini function komponen ya. Namanya home, di mana function komponennya ini dia mengembalikan UI view ya di sini. UI React-nya ada view, di mana stylenya ini dia ada yang red box, blue box, dan black box. Oke, kita lihat sekarang stylenya. Nah, untuk yang style red box yang paling atas ya, ini kenapa dia bisa kotak seperti ini? Kalau kita lihat ya, flex direction-nya diatur dengan kolom. Kolom itu artinya ya dia ini kolom ke bawah ya, bukan secara horizontal tapi secara vertikal. Kemudian justify content ya untuk menengahkan, kemudian align items-nya di tengah juga, background color-nya misalkan gray ya, yang red box ya. Jadi ini intinya kontainernya itu dia membuat child-nya, dia akan mengikuti parent-nya yang ini. Kemudian red box ya, width-nya dia akan 100, height-nya 100, dan background color-nya merah. Blue box juga sama, ini 100, 100, merah, dan lain sebagainya. Ya, jadi ini kita buat direction dari flex-nya itu dia secara kolom. Ya. Kalau kita susun secara row, maka yang pertama adalah merah, kemudian sebelahnya biru, sebelahnya lagi hitam. Ya, kalau itu secara row. Ya. Oke, kemudian kita juga bisa membuat justify kontennya ini, misalkan space between ya, space between itu seperti ini ya hasilnya. Kemudian, oh cuman singkat ya, ya ada itu flexbox, nanti bisa dieksplor lebih lanjutnya.
Oke, berikutnya adalah kita lihat lagi list view ya. Kita bisa mengambil komponen list view yang berasal dari React Native ya. Oke. Nah, bagaimana cara membuat list view? Ya, sebenarnya ini defaultnya ini harusnya ada ya dari jangan React Native, tapi kita gunakan React Base kalau nggak salah ada. Nah, kemudian kita bisa buat listnya seperti ini, dan datanya itu akan diisi dari state ya, state-nya seperti ini. Oke, kemudian kita bisa memberikan event ya, event on click gitu, kita bisa tambahkan untuk setiap komponen dengan perintah touchable opacity ya, atau ini bisa diganti dengan touchable highlight ya, dimana kalau kita pasang touchable opacity atau touchable highlight, maka komponen yang ada di dalamnya, contoh teks ini, bisa diberikan event aksinya, dia aksinya mau kemana gitu. Contoh ini misalkan setiap teksnya ini akan diberikan aksi, pas saya klik teksnya, salah satu teksnya, maka aksinya akan dijalankan seperti ini ya, dan lain sebagainya. Ada pertanyaan dulu kira-kira sampai sini? Oke, saya lanjut lagi. Nah, kemudian kita juga bisa membuat suatu form. Tadi ada pertanyaan buatin form. Ini formnya sudah ada ya. Jadi untuk membuat form seperti ini, kita lihat komponennya apa saja. Komponen di dalamnya ada text input ya, kemudian ada touchable opacity yang digunakan untuk buttonnya ya. Buttonnya ini nanti bisa apa namanya diklik ya. Kemudian dan lain-lain ya. Nah, kalau kita lihat di sini, saya punya state, email, dan password ya. Yang mana nanti email dan passwordnya ini akan diisi ya dengan set state ya. Oke, kemudian scroll view ya. Scroll view ini salah satu komponen yang digunakan agar view kita bisa di scroll ke bawah ya. Contoh misalkan terlalu panjang ya, kalau nggak pakai scroll view dia nggak bisa di scroll. Nah, sekarang kita gunakan scroll view ya, di mana nanti kontennya itu bisa di scroll ya, tergantung kita nyimpannya di mana scroll view-nya. Kemudian nanti bisa dicoba sendiri untuk detailnya. Kemudian menambahkan suatu gambar ya, menambahkan gambar itu udah ada dari React Native ya, library-nya image, tinggal kita isi aja image source ya. Ini selain dari suatu lokasi directory dari mobile phone kita juga bisa gunakan pencarian gambarnya dari online internet ya, itu juga bisa ya, seperti itu. Kemudian ini saya agak percepat ya, karena nanti sebenarnya kita masih ada event lainnya ya. Saya lihatkan dulu event lainnya itu. Di Sabtu ini kita akan ada bootcamp ya. Bootcampnya ini di hari Sabtu ini React Native mana ya? Bootcamp-nya sebentar saya tampilkan dulu. Ya, bootcamp-nya ini membangun hybrid mobile apps ya. Jadi ini waktunya, durasinya akan cukup lama. Jadi kalau mau detail ya, ini kan saya hanya pendahuluan dari React Native ya. Kalau mau detail nanti bisa ikut di Sabtu ini jam berapa nih? Jam 8 ya kalau nggak salah. Jam 8 lah ini. Jam 8 sampai dengan jam 12. Nanti akan ada modulnya juga yang bisa Bapak Ibu akses ya. Oke, saya lanjut lagi. Nah, kemudian HTTP ya. HTTP ini salah satu fungsi dari front end, karena mobile apps itu kan biasanya front end ya bertindaknya. Nah, salah satu fungsinya adalah bisa connect ke HTTP ya, di mana connect ke HTTP ini caranya ada banyak ya. Salah satu library yang bisa digunakan adalah fetch ya. Jadi fetch ini kita coba mengambil data dari salah satu API ya, namanya JSON placeholder. Kita coba ambil data ya, datanya kemudian kita tampilkan di dalam React Native kita, bisa seperti ini. Kita bisa berikan style yang menarik ya, misalkan buat dalam table dan lain sebagainya. Ini bisa gunakan library fetch. Selain fetch bisa apa lagi? Selain fetch ada namanya Axios ya. Axios nanti bisa dicari aja ya. Nah, ini contohnya ya. Nanti ini library yang bisa digunakan untuk mengakses suatu
API. Nah, jadi dengan menggunakan library namanya Axios. Nah, jadi untuk mengakses API, di mana ini salah satu yang wajib dilakukan di dalam pengembangan aplikasi front end apa namanya mobile apps ya, kita bisa connect ke API dengan menggunakan Axios. Ya, ini juga dengan mudah bisa kita gunakan. Kemudian kita bisa memanfaatkan yang lainnya itu router ya. Router ini adalah untuk navigasi halaman lainnya. Kalau di Android Studio Java ya, itu kita menggunakan navigasinya itu menggunakan intent. Kalau di sini kita menggunakan router ya. Jadi kita definisikan routingnya dia kemana aja. Setiap contoh gini, kalau saya panggil key-nya adalah home, maka dia akan larikan ke komponen mana. Karena mainnya komponen kan, kita akan larikan ke komponen misalnya home. Di mana komponen home ini adalah halaman utama. Komponen about halaman kedua dan seterusnya. Ya, seperti itu. Jadi sebenarnya tutorialnya cukup panjang, tapi karena hari ini adalah basicnya, jadi saya tidak akan panjang lebar ya. Silakan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Di tutorial point cara koneksikan ke database ada nggak? Ya bisa, silakan Pak John boleh dicoba ya. Connect ke mana misalkan ke database-nya nggak langsung ya, tapi lewat API. Konsep yang benarnya kan gitu, lewat API, jadi nggak langsung ke database. Tapi kalau mau database lokal ya bisa, misalkan dengan SQLite juga boleh ya, silakan. Dengan SQLite kita bisa connect database handphone kita, boleh. Tapi kalau database-nya di server, ya misalkan dengan MySQL, itu tetap harus ada back-end-nya atau API-nya ya. Atau kita mau connect langsung ke Firebase, ya boleh, sudah ada library-nya ya untuk connect ke Firebase, boleh ya. Jadi Firebase-nya kan NoSQL base ya, NoSQL. Itu juga boleh, silakan. Ada pertanyaan untuk tutorial malam hari ini? Mungkin jadi konsep yang pentingnya sih sebenarnya sudah semua ada di tutorial point. Jadi bisa Bapak Ibu lihat ya. Tapi kalau misalkan masih dirasa kurang, ini kita ada bootcamp-nya ya di Sabtu ini jam 8 sampai dengan jam 12 siang ya. Materinya itu yang akan dibahas ya mengenai Expo untuk pengembangan React Native, kemudian desain dengan Bootstrap ya, pengembangan React Native, kemudian state dan prop ya, ini akan kita jelaskan dengan detail nanti. Kemudian komponen lifecycle, kita belum bahas ya lifecycle dari komponen ya, ada komponen did mount ya, kemudian will unmount, kemudian ada komponen did update dan lain sebagainya. Kemudian cara mendeklarasikan kelas komponen dan function komponen ya akan kita bahas lebih detail. Cara mengubah state yang ada di dalam komponen juga akan dibahas ya. Kemudian forms, text input dan list view juga akan dibahas. Kemudian routing ya, routing ke beberapa navigasi ya akan dibahas juga. Dan pengiriman data antara routernya juga akan dibahas ya. Kemudian fetch data menggunakan Axios ya, dan menggunakan fetch juga akan dibahas ke web service, dan ada case-nya yaitu mengambil data BMKG API dengan React Native ya. Jadi ini silakan kalau tertarik boleh ikut tutorialnya, bootcamp-nya di hari Sabtu ini jam 8 sampai dengan jam 12. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Bootcamp untuk data science silakan dilihat di aplikasi Bisa AI Academy ya, di sana lengkap. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ya boleh dilihat ya gratis atau bayarnya nanti. Tanya panitia aja untuk detailnya ya, untuk bootcampnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin tutorial hari ini saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi nanti bisa dilihat lebih lanjut ya informasi mengenai workshop ataupun bootcamp lainnya di tampil.id ataupun melalui Bisa AI Academy. Itu saja mungkin yang bisa saya share untuk hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.